Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab yang berjudul kepemimpinan spiritual. Pemimpinan, apapun bentuk atau nama dan ciri serta ditinjau dari sudut pandang manapun, selalu harus berlandaskan kebajikan dan kemaslahatan serta mengantar kepada kemajuan. Kepemimpinan antara lain harus dapat menentukan arah, menciptakan peluang, dan melahirkan hal-hal baru melalui inovasi. Pemimpin yang kesemuanya menuntut kemampuan berinisiatif, kreativitas, dan dinamika berpikir. Berbicara soal kepemimpinan mengundang kita berbicara tentang manusia dan potensinya, karena seorang pemimpin diharapkan dapat tampil sebaik mungkin, dan karena itu pula semua potensi dan daya yang dimiliki perlu dikembangkan. 4 daya pokok manusia, yaitu 1. Daya fisik yang dapat melahirkan keterampilan. 2. Daya pikir yang dapat melahirkan ilmu dan teknologi. 3. Daya kalbu yang melahirkan kepekaan, imajinasi, dan iman. 4. Daya hidup dengan manusia dapat menyesuaikan diri dengan aneka tantangan serta menghadapi dan mengatasinya. Sebagian pakar memperkenalkan 3 aspek yang perlu diasah dalam diri manusia agar sukses dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, yaitu 1. Aspek intelektual, 2. Aspek emosional, 3. Aspek spiritual. Mengenai kepemimpinan, bahkan menyangkut apapun dari aspek spiritual, mengantar kita menoleh ke agama atau ke timur, karena timur dinilai memiliki khasanah spiritual yang jauh lebih besar dan dalam daripada barat. Dalam pandangan Islam, setiap orang adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri bersama apa yang berada di sekitarnya. Semakin luas ruang lingkup yang dicakup oleh wewenang seseorang, semakin luas pula tanggung jawab, dan semakin berat dan luas pula persyaratannya. Karena itu sahabat Nabi Abu Yar meminta jabatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah. Ia akan merupakan kebinaan dan penyesalan kecuali siapa yang menerimanya sesuai dengan haknya, persyaratan yang ditetapkan, serta melaksanakan seluruh cakupan tanggung jawabnya." Dari sini lahir ungkapan yang menyatakan kepemimpinan bukan keistimewaan tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan. Ia juga bukan leha-leha tetapi kerja keras. Bagaimana ini bukan kesewenang-wenangan bertindak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan. Dalam konteks kepemimpinan spiritual ini, seseorang yang dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin masyarakat, menurut buku ini ada 4 syarat pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama, asidik, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. 2. Al-amanah atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. 3. Al-fatanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun. Yang keempat, at-tablik, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab, dengan kata lain keterbukaan. Untuk memperjelas hal ini, penulis buku ini angkat seseorang tokoh yang diagungkan oleh semua agama, lebih-lebih agama samawi, yaitu tokoh
Abraham atau Nabi Ibrahim. Beliau diangkat sebagai imam setelah lulus dalam ujian Tuhan. Ketika rencana pengangkatannya disampaikan bagaimana diuraikan dalam surat Al-Baqarah ayat 124, beliau bermohon agar kehormatan ini diperoleh pula oleh anak cucunya. Tetapi Tuhan menggarisbawahi satu syarat dengan berfirman, perjanjianku ini tidak diperoleh oleh orang-orang yang berlaku aniaya. Ada dua hal yang patut digarisbawahi dari jawaban di atas. Yang pertama, kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan sang pemimpin dengan Tuhan, atau dengan kata lain, kepemimpinan adalah amanat dari masyarakat dan dari Tuhan. Kedua, kepemimpinan menurut keadilan, karena keadilan adalah lawan dari penganiayaan yang dijadikan syarat dalam jawaban Tuhan di atas. Keadilan tersebut harus dirasakan oleh semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan anugerahkanlah rezeki dari buah-buahan untuk penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman untuk menjawab Nabi Ibrahim tersebut, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara atau di dunia, kemudian di akhirat aku paksa ia menjalani siksa neraka. Sekalipun bahkan keadilan itu dirasakan oleh benda-benda tak bernyawa sekalipun. Demikian terlihat keadilan dituntut untuk diterapkan bukan hanya kepada kelompok sendiri, tetapi juga kepada pihak lain. Dari sini lahir kriteria dalam menetapkan seorang pemimpin dan indikator kepantasannya untuk diangkat, antara lain bagaimana sikapnya terhadap Tuhan dan lingkungannya, bukan saja lingkungan kecil atau keluarga dan masyarakat luas, tetapi juga lingkungan alam sekitarnya. Tentu saja uraian akan panjang jika semua hal ini dipaparkan. Paling tidak kita menemukan 3 kata yang digunakan kitab suci Al-Quran ketika berbicara tentang kepemimpinan. Yang pertama khalifah, 2 imam, 3 ulil amr. Yang pertama khalifah berakar dari kata yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata tersebut sering kali diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang atau sesudah yang digantikannya. Yang kedua, imam terambil dari kata amma yamu yang dalam arti menuju, menumpu, dan meneladani. Ibu dinamai karena anak selalu menuju kepadanya. Di depan dinamai amam karena mata tertuju kepadanya, sebab ia berada di depan. Seorang imam dalam sholat adalah yang diteladani gerak-geriknya oleh para makmum, sedang imam dalam arti pemimpin atau secara umum adalah yang diteladani oleh masyarakat, sekaligus selalu berada di depan. Dengan kedua kata di atas tergambar ciri seseorang pemimpin: sekali di depan menjadi panutan, dan pada kali lain di belakang untuk mendorong sekaligus menuntun ke arah yang dituju oleh yang dipimpinnya. Terus yang ketiga, kata amir menggunakan patron kata yang dapat berarti subjek dan juga objek. Ini berarti amir atau pemimpin dalam kedudukannya sebagai subjek adalah pemilik wewenang memerintah, sedangkan dalam kedudukannya sebagai objek maka ialah yang diperintah dalam hal lain oleh siapa yang dipimpinnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.